Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita masih membahas tentang kekongruenan dan kesebangunan. Kita akan menyelesaikan contoh soal, yaitu menentukan panjang sisi dan besar sudut yang belum diketahui nilainya. Di situ ada dua trapesium, yaitu yang pertama trapesium ABCD, yang kedua trapesium PQRS. Kedua trapesium tersebut merupakan trapesium yang saling kongruen, atau dia sisi-sisi yang bersesuaian itu nanti panjangnya sama, dan sudut-sudut yang bersesuaian antar dua bangun itu besarnya juga sama. Dari soal atau dari gambar diketahui panjang AB 40 cm, kemudian panjang BC 21 cm. Panjang CD dan AD belum diketahui. Kita bisa menjawab panjang CD dan AD dari gambar yang trapesium PQRS dengan melihat sifat-sifat kekongruenannya. Oke, di trapesium yang di sebelahnya, trapesium PQRS, yang diketahui panjang RS 16 cm dan panjang PS 15 cm. Tentukan panjang sisi AD, kamu bisa lihat A ke D, DC, PQ, dan QR. Kemudian yang kedua, selain panjang sisi, diketahui besar sudut A sama dengan 60 derajat. Saya ulangi, besar sudut A sama dengan 60 derajat. Kamu bisa meletakkan 60 derajat di sudut A di catatanmu. Kemudian besar sudut B 40 derajat. Berapakah besar sudut R dan sudut S? Maka sudut R dan sudut S di trapesium yang kedua. Untuk membuat besar sudut A, kamu bisa menuliskan dengan M sudut A, seperti yang sudah dipelajari di kelas 7. Jadi besar sudut A bisa kamu buatkan dengan M sudut A. Kemudian untuk menjawabnya, kita bisa melihat sifat-sifat kekongruenan suatu bangun. Trapesium ABCD kongruen dengan trapesium PQRS. Di situ ada lambang kongruennya. Syaratnya seperti yang saya bilang tadi, sisi-sisi yang bersesuaian itu sama panjangnya. Kemudian sudut-sudut yang bersesuaian itu sama besarnya. Untuk menentukan panjang sisi yang ditanya, yaitu AD, DC, PQ, dan QR, tentukan terlebih dahulu sisi-sisi yang bersesuaian dari kedua trapesium tersebut. Oke, ini dia. AB itu nanti akan bersesuaian dengan PQ, maka panjang AB sama dengan panjang PQ. Bisa kamu lihat ke gambar tanpa saya mendiktekannya. Bisa kamu lihat ke gambar. Saya ulangi gambarnya. Lihat AB. Panjang AB itu nanti karena kedua bangun ini kongruen, panjang AB itu nanti sama dengan panjang PQ. Karena AB itu bersesuaiannya sama si PQ. Pada dasarnya itu adalah sisi bawahnya. Karena ABCD trapesiumnya itu terbalik. Jadi AB bersesuaian dengan PQ. Sedangkan CD, lihat sisi CD, itu bersesuaian dengan RS. Kemudian BC, sisi miringnya, itu sama atau bersesuaian dengan QR. AD, sisi miring yang lebih pendek, itu sama atau bersesuaian dengan PS. Jadi sisi-sisi yang bersesuaian itu nanti panjangnya akan sama. Oke, kita lihat tadi jawabannya. Ini yang saya bacakan tadi, AB itu bersesuaian dengan PQ, maka panjang AB sama dengan panjang PQ. BC itu bersesuaian dengan QR, maka panjang BC sama dengan panjang QR. DC bersesuaian dengan SR atau CD bersesuaian dengan SR, maka panjang CD atau DC sama dengan SR. Sedangkan AD bersesuaian dengan PS, maka panjang AD itu bersesuaian dengan PS atau sama nanti panjangnya. Ini yang keempat ini bisa kamu lihat dari gambar yang tadi yang sebelumnya saya bacakan, sama dia.
saling bersesuaian sisinya atau dia nanti panjangnya akan sama. Dengan demikian, jika panjang AB 40, panjang BC 21, panjang RS 16, dan panjang PS 15 cm, maka kamu bisa simpulkan AD yang ditanya itu sama dengan panjang PS, maka AD itu adalah 15 cm, sama dengan panjang PS, karena mereka saling bersesuaian. Jika saling bersesuaian sisinya, maka panjangnya itu sama. Yang kedua, DC yang ditanya, DC itu bersesuaian dengan SR atau RS, maka kamu bisa buat panjangnya adalah 16 cm. Kemudian QR itu sama dengan BC, maka QR sama dengan BC, panjangnya adalah 21. Kemudian PQ itu sama dengan AB, maka panjangnya adalah 40 cm. Jadi menjawabnya mudah, nak. Kamu tinggal lihat sisi-sisi yang bersesuaian itu yang mana, maka itu nanti panjangnya akan sama. Kalau kamu lihat di gambar sambil nulis akan lebih mudah. Dan jika saya menerangkan di papan tulis juga akan lebih mudah. Ini karena di video jadi harus lihat gambarnya lagi, harus balik ke wacana penyelesaiannya lagi. Jadi kalau kamu sambil nulis, saya yakin bagi kamu yang paham-paham ini matematika ini akan lebih mudah. Tinggal kamu buat aja di gambarnya itu panjangnya masing-masing, sudah langsung terjawab seperti ini tanpa membuat penyelesaian yang panjang pun. Langsung aja di gambar kamu lihat mana sisi yang bersesuaian, itulah yang sama panjangnya. Jadi terjawablah sisi-sisi yang lainnya. Oke, itu yang pertama, berdasarkan sifat panjang sisi yang bersesuaian itu sama panjang. Kemudian berdasarkan sifat sudut, sudut-sudut yang bersesuaian nanti sama besarnya. Untuk menentukan sudut besar sudut R dan besar sudut S atau M sudut R dan M sudut S, terlebih dahulu kita menentukan sudut-sudut yang bersesuaian. Oke, seperti yang saya bilang tadi, karena video ini akan balik lagi ke gambar. Sudut yang bersesuaian, lihat. Sudut A itu nanti bersesuaian atau sama dengan bukan sudut R. Sudut A itu bersesuaian dengan sudut Q. Sudut A itu nanti bersesuaian dengan sudut B. Sudut B itu bersesuaian dengan sudut Q. Sudut R itu nanti bersesuaian dengan sudut C. Sudut S itu nanti akan bersesuaian dengan sudut D. Jadi A dengan P, B dengan Q, C dengan R, D dengan S. Itu adalah sudut-sudut yang bersesuaian. Kalau dia bersesuaian nanti besarnya sama. Kita balik lagi ke alternatif jawabannya. Nah, ini seperti yang saya bilang tadi, sudut A itu sama dengan sudut P, maka besar sudut A sama dengan besar sudut P. Sudut B itu sama dengan sudut Q, besar sudut B sama dengan besar sudut Q. Sudut C sama dengan sudut R, maka besar sudut C sama dengan sudut R, dan sudut D sama dengan sudut S. Besar sudut D sama dengan besar sudut S. Itu adalah sudut-sudut yang bersesuaian. Jadi jika ditanya dengan demikian, jika besar sudut A 60 derajat, besar sudut B 40 derajat, maka besar sudut P itu sama dengan besar sudut A. Besar sudut P yang ditanya sama dengan sudut A, yaitu 60 derajat. P sama dengan sudut A 60 derajat. Dan sudut Q itu sama dengan sudut B, besarnya sama karena bersesuaian, sama dengan 40 derajat dari yang diketahui. Sudut R dan sudut Q adalah sudut yang berpelurus. Jadi kalau ditanya berapa besar sudut R, berapa besar sudut R, lihat sudut R dan Q. Kamu bisa lihat sudut R dan Q itu adalah sudut berpelurus. Jadi kalau sudut R ditambahkan dengan sudut Q, nanti kalau berpelurus, kamu ingat pelajaran kelas 1,
Sudut berpelurus itu besarnya 180 derajat, maka sudut R ditambahkan dengan sudut Q, hasilnya adalah 180 derajat. Jadi, untuk menjawab sudut R, maka besar sudut R itu ditambah sudut Q 180 derajat, besar sudut R maka 180 derajat dikurang Q positif ke kanan jadi negatif, besar sudut Q, maka sudut R sama dengan 180 derajat dikurang besar sudut Q itu besarnya 40 derajat, di atas kamu bisa lihat sama dengan sudut B dia 40 derajat, maka besar sudut R 180 dikurang 40, 140 derajat. Kemudian sudut S itu sama, dia berpelurus juga sama sudut P, maka 180 dikurang sudut P, sudut S 180, kamu bisa lihat sudut P itu sama dengan sudut A besarnya 60, maka 180 dikurang 60, besar sudut S adalah 120 derajat. Maka besar sudut R 140 derajat dan besar sudut S adalah 120 derajat. Oke, ini dipahami. Ini mudah karena di video jadi terlihat susah. Jika kamu sudah menulis semuanya, kemudian kamu pahami lagi, saya yakin kamu juga pasti bisa mengerjakannya. Seperti yang saya bilang tadi, kalau ini diterangkan di papan tulis, kamu akan lebih mudah menangkapnya. Oke, saya minta dicatat semua di gambar yang rapi. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.